mari kita pagi ini memahami hakikat kepemilikan. Setelah kita itu paham bahwa pada akhirnya kita lahir di bumi, kembali pada satu waktu yang namanya umur batas, maka pada akhirnya kita matinya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau kaya, mau miskin, mau orang besar, mau orang kecil, sama-sama. Maka kita pagi ini memahami hakikat kepemilikan. Kita semuanya sudah tahu Bapak Ibu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah dan kembali kepada Allah. Maka pagi ini kita sadari bahwa pemilik mutlak semua yang sedang kita kuasai, dalam tanda petik saya sering matur, sedang kita kuasai. Harta kita bukan kita miliki, tapi kita kuasai hari ini, yang sewaktu-waktu bisa diambil. Bahkan pepatah Jawa mengatakan, bondo titipan, nyawa gaduan, pangkat sampiran. Boten sah gaya. Ngaten niku nggih, boten sah gaya. Sing duwe badan niku titipan, sewaktu-waktu akan diambil oleh Allah. Siapa yang ngira punya uang 1 triliun disimpan di dalam bunker berhari-hari, bertahun-tahun, dia berpikir akan aman-aman saja, kan begitu? Tapi kalau Allah sudah berkehendak, Allah mengambil dengan caranya. Maka hati-hati, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Di dunia oke, bisa selamat, tapi ingat nanti di akhirat akan ketemu malaikat. Maka banda titipan, nyawa gaduan. Maka nyawa gaduan itu napa nggih? Kados tiyang Jawa niku napa gaduh wedhus, sapi. Maka yang menguntungkan itu apa? Yang beranak. Maka seperti kita nyawa dititipi Allah, pada akhirnya nyawa yang dititipkan kepada kita itu nyawa yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu yang namanya manusia bernyawa. Loh, kalau ada manusia yang tidak bermanfaat, berarti nyawa yang dititipkan dia tidak memberikan keberkahan buat dirinya. Niku ming pembuka Bapak Ibu. Saya pagi ini sebetulnya tema besarnya adalah tentang wakaf. Ini satu ibadah sunnah yang umurnya paling lama dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Kita sudah sering mendengar ada istilah wakaf, tapi ketika kita mendengar ada istilah wakaf, maka yang dipikirkan oleh kita seringkali wakaf itu hanya urusannya 3M. Apa itu Bapak Ibu? Makam, masjid, madrasah. Gini apa betul? Oh kae wong wakaf go masjid, wakaf lemah go kuburan. Padahal zaman Nabi itu tidak begitu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai berkembang. Ya, ini saya namanya Ahmad Solihun CWC. CWC itu sertifikat wakaf kompeten. Nah, jadi itu saya pendidikan non gelar. Jadi saya pernah belajar dan pelatihan khusus berkaitan dengan wakaf. Maka saya perlu menyampaikan hari ini kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu rahimakumullah, hari ini Bapak Ibu, Indonesia itu menjadi negara terbesar keempat dengan populasi penduduknya keempat terbesar sedunia. Setelah India itu 1,4 miliar penduduknya.
Cina itu juga 1,4 miliar. Jadi selisihnya itu hanya hitungan jutaan. Amerika itu sekitar 500 juta. Indonesia itu sampai hari ini sekitar 275 juta penduduk Indonesia. 86%-nya itu umat Islam. Dulu 2010 sensus penduduknya 87%-nya umat Islam. Secara persentase umat Islam jumlahnya menurun. Kenapa menurun? Karena orang Islam di Indonesia sukses ber-KB. Iya, jadi sukses ber-KB. Jadi bukan karena kristenisasi, walaupun ada sedikit, tapi kenapa? Karena orang Indonesia itu umat Islamnya sukses ber-KB. Sementara bagi selain non-muslim tidak ada anjuran KB, malah sebanyak-banyak punya anak. Akibatnya sekarang umat Islam menjadi lebih berkurang, walaupun masih paling besar. Ternyata Bapak Ibu, ada sebuah penelitian hari ini bahwa Indonesia berdasarkan World Giving Index yang dilakukan survei oleh Charity Aid Foundation tahun 2022, bahwa Indonesia itu menjadi negara yang paling dermawan sedunia. Subhanallah itu. Jadi orang-orang Islam Indonesia itu orangnya baik-baik, ditandai dengan apa? Dengan sedekah, dengan infak, dengan zakat dan seterusnya. Itu ternyata Indonesia 68% penduduk muslim di Indonesia itu dianggap orangnya dermawan. Buktinya apa Bapak Ibu? Buktinya ketika ada saudara kita di Palestina yang sedang berperang, maka berduyun-duyun orang Indonesia memberikan bantuan. Itu kepada orang Palestina, apalagi kepada tetangga sendiri, gitu. Kan gitu. Wong dengan Palestina saja kita membantu, apalagi dengan tetangga yang jauh saja membantu, maka dzawil qurba, yang pendek, yang dekat berarti lebih kuat, lebih banyak. Ngaten apa mboten Ibu? Alhamdulillah. Kemudian Ibu, Bapak, wakaf. Nah, ini sebelum sampai pengertiannya apa, ternyata sampai hari ini Bapak Ibu, luas tanah wakaf. Jadi orang yang mewakafkan tanahnya di Indonesia, menurut data Kementerian Agama, sampai hari ini itu kurang lebih sudah 95.000 hektar. Nah, 1 hektar itu 10.000 meter persegi. Luas Banjarnegara Bapak Ibu, luas Kabupaten Banjarnegara dari Susukan sampai dengan Tunggoro, dari Dieng sampai dengan sana Kebutuh, itu luasnya hanya 1026 hektar. 1026 hektar. Itu berarti 1 juta meter persegi itu. Nah, yang diwakafkan di seluruh Indonesia kita ada 95.000 hektar. Subhanallah, banyak sekali. Potensi wakaf uang. Nah, ini yang mulai Bapak Ibu, wakaf itu tidak hanya wujudnya tanah, tidak hanya wujudnya rumah, tidak hanya yang wujudnya benda mati, tapi termasuk benda bergerak. Benda bergerak salah satunya apa? Uang, emas. Potensi wakaf di Indonesia, uang itu sampai 180 triliun per tahun. Subhanallah itu. Jadi luar biasa. Ini dari 95.000 hektar, ibu-ibu, ternyata 75%-nya itu untuk masjid, 14%-nya untuk pendidikan, untuk madrasah, untuk sekolah.
5%-nya untuk pemakaman, kuburan. Yang 6%-nya itu macam-macam. Salah satunya adalah untuk gedung dakwah, untuk lazismu, untuk gedung-gedung pengajian. Ternyata Bapak Ibu hanya 0,1% tanah-tanah wakaf yang digunakan untuk produktif. Nah, produktif niku napa? Yang digunakan untuk usaha. Ini Bapak Ibu. Nah, maka mari kita mulai masuk. Apa sih wakaf itu? Nah, wakaf itu al-habsi. Al-habsi itu apa? Menahan. Menahan apa? Menahan kekuasaan dari harta yang kita miliki. Atau juga berarti waqafa yaqifu mauqufan, berhenti, menghentikan segala hak yang mestinya kita miliki. Contoh Bapak Ibu, kita punya tanah, kita wakafkan, maka hak kita yang sebelumnya adalah mengelola tanah itu, mengambil hasilnya, maka hak kita serahkan kepada siapa? Kepada Allah. Jadi sudah kembali kepada haknya yang sejatinya. Karena kita diberi titipan, karena kita sudah merasa cukup dengan titipan atau kita cukupkan. Nah ini ya, ada kata dua, merasa cukup atau dicukupkan. Merasa cukup artinya dari apa yang diberikan oleh Allah, sebagian kita berikan kepada haknya, yaitu haknya Allah. Jadi intinya Bapak Ibu, wakaf itu melepaskan hak pribadi kita, diserahkan haknya kepada Allah.